sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada kendala dalam misi, nanti bisa langsung tanya aja ke kita, tanya ke saya atau ke Mas Aan, bebas. Jadi kalau saya nyebutin hitam, itu Mas Abi tangkap tangannya Mas Indra. Nah, Mas Indra usahain buat menghindar. Yang ketangkep berarti dia kalah, yang berarti dia menang. Kalau kamu berhasil hindar, berarti kamu yang menang. Oke, coba ya. Coba ya. Hijau. Saya bilang benar, bukan bilang hitam. Hijau. Ayo, beri ya. Jangan salah fokus. Hitam. Kita ya, saya juga masih muda sama teman-teman. Emosinya mungkin masih labil ya. Ini teman-teman rata-rata usia berapa? 12. Saya masih 18 tahun, jadi mungkin masih terpaksa. Enggak. Nah, apa itu emosi? Ada yang tahu emosi itu apa? Bisa sebutkan? Emosi adalah perasaan atau afeksi berupa respon yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan. Ya misalnya seperti yang teman-teman sebutkan tadi, ada marah, sedih, malu dan juga ada takut juga. Misalnya, misal kalian malam-malam dia jalan di suatu tempat, di ring road lah misalnya. Salah satunya juga ada marah. Nah, kalian teman-teman pasti semuanya udah pernah pada marah kan ya? Enggak. Oh, kalau udah pernah pada marah. Kemarin aja kayaknya lomba kemarin kalah karena putusan juri yang dia marah. Ada nggak kemarin? Ada kan? Iya. Nah, jadi waktu ketika marah itu kan pasti teman-teman biasanya bisa jadi sampai di luar kendali ya teman-teman. Di sini pernah nggak dari teman-teman semuanya yang waktu marah itu pernah sampai mecahin piring, mecahin gelas? Pernah nggak? Pernah ada nggak? Iya. Saya sampai keluarga loh mata akuarium. Ya, itu tindakan yang merugikan atau enggak? Ya. Karena Akuariumnya udah pecah. akuariumnya udah pecah. Lalu sama pecah itu akuarium punyamu atau punya siapa? Punya Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika marah itu kan pasti kita bisa melakukan tindakan itu sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman di mana waktu saya marah itu, ya ini saya cerita aja ya, itu benar-benar merugikan diri saya sendiri. Jadi waktu itu saya masih seusia kalian, itu waktu masih SMA kelas 11 atau 12 kalau saya lupa. Saya itu marah karena dijerik-jerikin sama orang. Ketika kita marah dan kita tahu lah ya apa namanya, kalau marah itu dampaknya sampai bisa seburuk itu, apakah terus kita akan diam saja? Kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika marah? Diluapin? Diam. Kalau diam emosinya akan enggak nangis. Nah, jadi ada namanya regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu merupakan sebagai cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki. Kapan mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut. Nah, regulasi emosi itu berfungsi di mana kita bisa mengelola emosi supaya efek dari emosi itu tidak berakhir buruk dan akhirnya akan kita sesali di kemudian hari. Seperti contohnya yang pengalaman yang saya ceritakan
ceritakan tadi. Nah, ada beberapa cara regulasi emosi. Di antaranya yang pertama, jadi waktu teman-teman sedang emosi ya, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa agak meredamnya untuk dipendam dulu saat teman-teman bisa merenungkan. Yang pertama dengan cara identifikasi dulu alasan yang memicu emosi teman-teman tersebut. Di antaranya sebenarnya kalau kalian tuh bisa emosi itu penyebabnya apa. Kemudian kenali dan pahami jenis emosi. Nah, emosi yang teman-teman rasakan itu emosinya yang seperti apa? Yang paling sering gue denger penyebabnya adalah rasa malas. Gue nggak tahu nih udah berapa kali gue ngeliat di comment section banyak banget yang request tentang video kak gimana nih mengatasi malas. Sering gue denger penyebabnya adalah rasa malas. Gue nggak tahu nih udah berapa kali gue ngeliat di comment section banyak banget yang request tentang video kak gimana nih mengatasi malas. Kak gimana nih biar yang request dan tanya-tanya tentang video mengatasi kemalasan pakai gimana. Sekarang giliran gue nih mulai dari dulu. Kira-kira kapan nih kau ngomong yang seenggaknya 1 menit aja setiap hari yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup lo. Oke. Yang bisa lo pakai buat mengatasi dan mengatasi malas. Tapi sebelum gue lanjut, mending lo subscribe dulu nih dan lo nyalain notification bell-nya biar lo gak ketinggalan video baru dari 1%. Aku belajar tiap hari Laila. Rika. Oh, habis pelatihan belajar bareng. Kalau di rumah? Iya, baru-baru sampai malam. Iya, Zoom ya. Gak apa dibacain. Makna atau pesan apa yang didapat dari sini? Berarti yang pertama, semua orang bebas bermimpi. Ya. Selanjutnya, percaya pada kemampuan serius berusaha. Jangan menganggap remeh orang lain. Jangan takut untuk mencoba. Tidak ada impian yang besar. Oke, terima kasih. Siapin tadi. Terima kasih ya. Oke. Ya, ini gimana Mas? Cita-cita akan tercapai jika kita terus bekerja dan berpantang menyerah. Jangan takut untuk bermimpi serta jangan memberikan ejekan orang lain. Jadikanlah itu sebuah motivasi. Gak apa-apa. Bagus tuh. Yourself and never surrender. Sangat panjang ya Mas ya. Tapi sangat memotivasi. Tepuk tangan. Dari kapan kira-kira Mas? Dari sekarang. Apa itu? Lebih mengapresiasi diri sendiri. Oke. Berarti Masnya Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. tujuannya supaya apa Mas? Biar lebih percaya pada diri.